Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan lanjutkan dalam pertemuan ke-9 ya, dalam mata kuliah manajemen strategi. Ini video kedua, oke. Kita akan share materinya tadi. Nah, sampai pada ini. Kita akan bahas satu persatu apa saja yang menjadi tahapan di dalam formulasi strategi atau perencanaan strategis. Ya, jadi di dalam menyusun strategi di dalam suatu perusahaan atau memformulasikan strategi di dalam suatu perusahaan, kita biasanya pasti memulai dengan visi. Walaupun di dalam Willen and Hanger, buku Willen and Hanger itu tidak diterapkan visi, tapi mereka langsung fokus kepada misi. Mungkin karena mereka fokus pada saat bagaimana cara untuk bisa mencapai visi. Tapi sebenarnya bagaimana suatu perusahaan bisa menyusun strategi itu tetap harus dimulai dari visi. Ya, oke, kita akan bahas dulu dari visi perusahaan. Jadi menentukan masa depan yang diinginkan untuk dimaksudkan dari suatu organisasi atau perusahaan dalam hal arah strategisnya. Jadi visi itu bisa dikatakan sebagai cita-cita, mimpi. Ya, kalau kita tidak punya cita-cita, kita tidak punya mimpi, kita tidak punya arah gitu. Jadi visi ini berfungsi dalam arah strategis. Visi adalah pandangan jangka panjang, kadang-kadang menggambarkan bagaimana suatu perusahaan menginginkan organisasinya beroperasi. Jadi tadi visi itu cita-cita dan mimpi. Misalnya, pekerjaan sosial yang melibatkan orang yang tidak mampu mungkin memiliki pernyataan visi yang berbunyi dunia tanpa kemiskinan. Jadi, kalimat visi itu selalu menginspirasi, memotivasi, dan lebih general gitu ya. Tapi pada saat menyusun misi itu lebih pada operasionalnya, lebih kepada bagaimana kita mencapai visi. Makanya di dalam Willen and Hanger dia tidak fokus kepada visi tapi langsung kepada misinya. Ya, oke. Apa sih sebenarnya tujuan adanya visi perusahaan? Yang pertama adalah supaya tim itu bekerja menjadi fokus. Kalau nggak ada visi, tim itu tidak tahu arahnya kemana, maka mereka tidak akan bisa fokus. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan gambaran kemana arah perusahaan. Jelas ya. Menanamkan fokus, disiplin, dan struktur dalam organisasi. Dan yang terakhir, memastikan bahwa tim memahami arah perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau timnya tidak tahu visi perusahaannya apa atau visi perusahaannya tidak jelas, maka arah perusahaannya juga pasti tidak akan jelas. Karena timnya nggak tahu mau bergerak ke arah mana. Gitu. Ya. Kemudian, bagaimana sih caranya menyusun visi? Yang pertama, tentukan tujuan utama organisasi terlebih dahulu. Ya. Nyatakan apa yang dirumuskan oleh organisasi dalam hal nilai, karyawan, pertumbuhan, dan kontribusi kepada masyarakat. Karena semuanya berkaitan dengan visi. Lihatlah pernyataan visi pesaing industri. Kita bisa melihat dari pesaing kita, bagaimana mereka membuat visi. Kemudian kita bisa terinspirasi dari sana, tapi gunakan kalimat sendiri yang lebih inspiratif, yang lebih memotivasi, ya, dan disesuaikan dengan perusahaan kita. Kemudian gunakan kata-kata yang akan menginspirasi tim Anda. Selanjutnya, mintalah orang lain di tim untuk mengkritik rancangan visi. Jadi kalau misalnya kita membuat visi, menurut kita sudah bagus, tapi belum tentu menurut orang lain. Jadi kita bisa meminta masukan dari orang lain untuk bisa memberikan kritik dan sarannya. Gitu. Baik, selanjutnya setelah visi ada misi perusahaan ya. Tujuan unik yang membedakan perusahaan dari tipe yang lain dan mengidentifikasi ruang lingkup operasinya. Dalam hubungannya biasanya dalam produk, pasar, dan teknologi. Gitu. Nah, misi sendiri merupakan kalimat yang menggambarkan fungsi perusahaan, pasar, dan keunggulan kompetitif, pernyataan singkat tentang tujuan dan filosofi bisnis Anda. Jadi ini ada kaitannya juga dengan keunggulan kompetitif. Apa sih yang membedakan perusahaan kita dari sisi keunggulannya dibandingkan dengan perusahaan lain gitu. Ya. Atau sebuah pernyataan misi bisa mendefinisikan apa itu organisasi, mengapa itu ada, ya, alasan keberadaannya apa, kemudian paling tidak pernyataan misi harus menentukan siapa pelanggan utama kita. Jadi di dalam misi itu secara tersirat kita bisa melihat siapa sih sebenarnya pelanggan utama kita gitu. Ya, pelanggan utama perusahaan itu siapa sebenarnya. Produk dan layanan yang Anda hasilkan dan menggambarkan lokasi geografis tempat Anda beroperasi. Jadi menyangkut hal-hal teknis itu ada di misi. Ya. Oke. Elemen-elemen misi itu berkaitan dengan banyak hal seperti ini ya. Ada
produk dan service atau produk dan jasa, pasarnya, teknologinya, survival growth profit, perkembangan keuntungan, self konsep, nilai-nilai ya, public image atau citra perusahaan, employees atau pegawai serta pelanggan. Jadi semua elemen ini biasanya terkait dalam statement misi gitu. Nah, bagaimana menulis misi? Yang pertama, tanyakan apa sih sebenarnya yang mau perusahaan lakukan? Bagaimana perusahaan itu melakukannya dan untuk siapa dilakukan gitu. Ya. Buatlah draft pertanyaan misi yang menjelaskan bagaimana perusahaan secara unik menjawab pertanyaan-pertanyaan tantangan saat ini. Kira-kira saat ini sebenarnya tantangan yang dihadapi apa? Kemudian bagaimana jawabannya? Dibuat dulu draftnya. Kemudian lihatlah pesaing di industri dan gunakan pernyataan misi mereka untuk penelitian. Kita bisa lakukan benchmarking dengan pesaing. Mereka punya statement misi seperti apa, dan kita harus membuat seperti apa untuk perusahaan kita sendiri. Kemudian dapatkan umpan balik dari anggota organisasi setelah pernyataan tersebut disusun. Seperti yang tadi visi, kita tetap butuh kritik dan saran ketika statement misi sudah dibuat. Apakah sudah sesuai dengan visinya? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut perusahaan? Apakah sudah sesuai dengan berbagai macam elemen yang terkandung dalam misi, gitu ya. Oke, nah ini adalah perbedaan antara visi dan misi ya. Visi itu biasanya mengarah ke depan, misi itu hal yang mau dilakukan saat ini ya. Definisi cara seseorang melihat atau memahami suatu pernyataan keseluruhan dari organisasi. Tapi kalau misi itu lebih kepada identifikasi alasan keberadaan organisasi itu gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk perbedaannya. Nah, selanjutnya setelah ada visi misi, kita lanjut kepada tujuan perusahaan atau objektif. Tujuan memiliki arti spesifik, hasil spesifik ke depan yang ingin dicapai suatu institusi atau organisasi terkait dengan misi utamanya ya. Tujuan perusahaan ini harus terkait dengan misi utamanya, tapi biasanya bentuknya berupa hasil spesifik mengenai target perusahaan gitu. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Pasti, ujungnya dari perusahaan itu tujuannya adalah memuaskan kebutuhan konsumen serta semua stakeholder yang terkait gitu ya. Memberikan hal positif untuk semua stakeholder yang terkait. Tujuan perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, biasanya hubungannya kaitannya dengan profit atau keuntungan. Mencapai keuntungan yang maksimal. Kemudian yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, bagaimana perusahaan itu bisa berkembang terus secara kontinu gitu, tetap ada, tetap eksis ya. Mengejar pertumbuhan dan menampung tenaga kerja. Ya, bagaimana supaya dia tetap eksis? Ya pasti harus terus berkembang, terus bertumbuh ya. Kalau semakin bertumbuh pasti membutuhkan banyak tenaga kerja gitu. Tiga hal ini biasanya tujuan perusahaan yang paling umum. Nah, lebih spesifiknya digantung atau bergantung dari perusahaan masing-masing gitu ya, bidangnya masing-masing. Oke, setelah ada visi, misi, tujuan, baru masuk kepada strategi perusahaan. Ini lebih detail lagi, ya. Strategi adalah cara-cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. Sekali lagi, strategi ini kaitannya dengan jangka panjang, ya. Strategi adalah langkah-langkah yang diberisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari mulai strategi, kemudian strategi, tujuan, misi, dan visi semuanya harus saling terkait satu sama lain. Karena ujungnya yang diinginkan perusahaan adalah visinya tercapai, misinya tercapai. Bagaimana sih supaya tercapai? Tujuannya harus jelas. Kemudian bagaimana sih supaya bisa mencapai visi dan misi dan tujuannya bisa jelas? Maka strategi perusahaan seperti apa yang pas untuk dilaksanakan gitu. Ini strategi perusahaan. Nah, rumusan strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Biasanya dilakukan dengan yang pertama menyusun alternatif pilihan strategi, ya, kemudian menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk setiap langkah yang akan dipilih oleh perusahaan. Kemudian biasanya kalau kita mau merumuskan strategi dalam penelitian itu kita menggunakan analisis SWOT, gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada saat kita melakukan analisa lingkungan, gitu. Oke, dan yang terakhir adalah dalam formulasi strategi adalah kebijakan perusahaan. Ya, kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Nah, ini kaitannya adalah dengan implementasi. Setelah dirumuskan strateginya baru kita laksanakan atau kita implementasikan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun. Nah, ini minimal 5 tahun untuk jangka panjang ya. Tuh.
Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada contoh formulasi strategi, namun, untuk video kali ini kita tutup dulu, kita akan masuk ke video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.